Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam nama kiamat. Yang ketiga, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubra dan kiamat sugra. Yang keempat, mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Yang kelima, membuat karya sederhana berupa infografis, peta konsep secara kreatif mengenai perjalanan kehidupan yang dialami pada hari akhir. Kemudian yang keenam, berperilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Adapun dalil hari akhir tersedia di dalam surat Quran Al-Hajj 22 ayat 7 yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jenis hari kiamat, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugra hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama, semua makhluk akan mati. Dijelaskan dalam surah Az-Zumar 39 ayat 68. Langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil 73 ayat 18. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah 101 ayat 4-5. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzalah 99 ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugra dan kubra. Kiamat sugra, yang pertama peristiwa kematian, kemudian bencana alam, maraknya perjinaan, peningkatannya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas. Kiamat kubra, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Yajud dan Majud,
matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam, munculnya dabah, hewan melata pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul Barzah, alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'as, hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yaumul Zaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Surga dan neraka, bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata. Menyesuaikan tindakan adalah dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah SWT dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang sudah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.